Bab 1344, bagaimana dibandingkan dengan keluarga Haryanti? Agam, Cahya, Queenie, dan Baron semuanya terkejut saat tiba-tiba melihat Agam. Belum lama sejak mereka bertemu, hanya beberapa bulan saja. Dari segi penampilan, Agam sama sekali tidak berubah. Namun, mereka baru berani yakin dia adalah Agam setelah menatapnya cukup lama. Mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah Agam telah berubah menjadi orang yang lain. Agam melirik Cahya dan berkata, "Kamu sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, Hardi adalah suamimu." Cahya meremehkan Hardi dan bisa saja mencari orang untuk mengusirnya dari ibu kota kekaisaran. Tetapi dia memilih cara ini untuk mempermalukan harga diri Hardi. Agam tahu Cahya kaya dan berkuasa. Makin lama ditahan, makin kuat meledaknya. Penghinaan Cahya pada Hardi adalah bukti deklarasinya untuk membebaskan diri dari masa lalunya yang memalukan. "Tidak disangka, kamu berada di ibu kota kekaisaran." Cahya tersadar kembali, wajahnya menunjukkan senyuman yang lebar. Apa hal yang paling tidak menyenangkan bagi orang-orang? Bukan tidak ada uang atau kekuasaan. Hal yang paling tidak menyenangkan adalah setelah mendapat uang dan kekuasaan, tetapi tidak bisa pamer di depan musuhnya. Cahya merasa ketakutan setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Agam. Namun, sejak tiba di ibu kota kekaisaran, dia menyaksikan banyak hal sehingga menyadari kota primadona. Bahkan provinsi S terlalu kecil. Di provinsi S, keluarga Viander bisa menjadi penguasa, tetapi di ibu kota kekaisaran mereka tidak berarti apa-apa. Keluarga Wangsa tempat Cahya berada di ibu kota kekaisaran, bukanlah keluarga kecil biasa. Agam boleh berkuasa di provinsi S, tetapi di ibu kota kekaisaran dia bukan apa-apa. "Kamu adalah menantu pecundang yang hidup mengandalkan istri ini, masih berani datang ke hadapan mantan ibu mertuamu? Apa kamu tidak tahu malu sampai seperti ini?" Ejek Cahya dengan sombong. Agam tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak berani. Dibandingkan kamu yang selalu memanfaatkan dan menempel pada citra sebagai parasit ini, aku masih kalah jauh darimu." Agam menjadi menantu di keluarga Pambudi selama setahun. Dia sudah bisa melihat semuanya. Selain bermain kartu, setiap hari Cahya bepergian atau membeli barang mewah. Jika tidak ada uang di rumah, Cahya akan minta pada putrinya. Jika masih tidak punya uang, Cahya akan menyuruh Citra meminjam uang untuknya. Cahya selalu bermimpi untuk mendapat seorang menantu yang kaya raya, dengan alasan memastikan kehidupan yang baik untuk putrinya. Namun, pada kenyataannya, itu hanya untuk memenuhi keinginan konsumsinya yang tak terpuaskan. Ada satu hal lagi yang dikatakan Citra setelah membuka hatinya. Saat itu, keluarga Pambudi meminta seseorang untuk melihat keberuntungan mereka dan membiarkan Agam menjadi menantu mereka. Awalnya, Cahya tidak setuju karena dia ingin putrinya mencari pria kaya. Kemudian, karena beberapa kejadian yang menimpa keluarga Pambudi, mereka berpikir untuk mengubah nasib dan secara bergantian berusaha meyakinkan Cahya. Nyonya Miati juga menawarkan akan memberikan 10 miliar untuk kompensasi mental Cahya. Seperti yang diharapkan, Cahya segera menyetujui masalah ini begitu melihat uang itu. Bisa dibilang, Cahya memanfaatkan putrinya dengan maksimal. Selain terus-menerus menghabiskan uang, Cahya juga tidak melakukan apapun. Dia benar-benar parasit yang sesungguhnya. "Kamu berani mengejakku? Aku akan memberimu pelajaran." Cahya marah karena malu. Menantu yang pernah Cahya perintah dengan seenaknya, sekarang berani kurang ajar kepadanya dan tidak menghormatinya. Dia tidak bisa menoleransi hal ini. "Agam, ini adalah ibu kota kekaisaran, bukan kota kecil seperti kota primadona. Di sini, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tahu keluarga Wangsa? Itu adalah keluargaku," kata Cahya dengan sombong. "Keluarga Wangsa?" Beberapa pengunjung yang membakar dupa, bahkan biksu di sekitar ingin maju dan menceramahi. Saat mendengar Cahya adalah anggota keluarga Wangsa, semuanya mundur. Jika kalimat ini diucapkan di sebuah gedung perkantoran bisnis, sebagian besar orang akan bingung. Namun, kebanyakan pengunjung yang datang untuk bersembahyang memiliki uang dan waktu luang. Sebagian besar dari penduduk ini adalah penduduk asli ibu kota kekaisaran. Ada beberapa yang paham tentang kekuasaan di ibu kota kekaisaran, sama seperti ladang di desa ini milik keluarga siapa? Keluarga Wangsa. Tidak termasuk keluarga besar. Mereka seperti keluarga Nil bagi keluarga Haryanti. Namun, mereka dianggap terkenal jika ditempatkan di depan rakyat biasa dan beberapa pejabat. Dari komunikasi hingga jaringan turunan, hampir semuanya dikuasai oleh keluarga Wangsa. Jika keluarga Wangsa tidak senang, mereka bisa menghentikan bisnisnya dan separuh wilayah utara akan menjadi mati. Bukan hanya bisnis biasa, mungkin saja keluarga Wangsa memiliki bisnis ilegal lainnya. Singkatnya, ada banyak orang di ibu kota kekaisaran yang tidak boleh diprovokasi. Keluarga Wangsa adalah salah satu keluarga yang paling tidak boleh diprovokasi.
Bocah ini sial karena sudah berani memprovokasi keluarga Wangsa. Perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya terlihat jelas oleh Cahya dan ekspresi wajahnya terlihat makin bangga. Sejak Cahya datang ke ibu kota kekaisaran, dia selalu disambut dengan tatapan seperti itu setiap kali dia mengumumkan identitasnya. Selain rasa iri dan cemburu, yang lebih dominan adalah rasa kagum dan takut. Perasaan dihormati seperti ini membuat Cahya tergila-gila. Keluarga Wangsa? Bagaimana menurutmu kalau dibandingkan dengan keluarga Haryanti? Tanya Agam sambil tersenyum. Keluarga Haryanti! Saat Cahya merasa bangga, dia tanpa sadar mengatakan itu. Namun, seperti semacam kata yang tabu, dia buru-buru menelan kembali kata-kata yang sudah akan dikatakannya. Kamu berani menyebut keluarga Haryanti? Pecundang, kalau kamu ingin mati, jangan mencelakaiku! Kata Cahya dengan marah. Cahya mengira Agam sengaja mengatakan keluarga Haryanti untuk menjebaknya. Kalau tidak keluarga Haryanti, bagaimana kalau dibandingkan dengan keluarga Nil? Cahya membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Nil tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Haryanti, tetapi mereka sama-sama adalah keluarga yang sangat kuat. Keluarga Nil juga tidak bisa? Bagaimana kalau dibandingkan dengan keluarga Suhardi, keluarga Kuis, atau keluarga Lestari? Tanya Agam berturut-turut. Ekspresi Cahya, Queni, dan Baron terlihat sangat menarik. Tidak usah membahas keluarga seperti keluarga Haryanti dan keluarga Nil. Keluarga Wangsa mungkin bisa menandingi jika hanya keluarga Suhardi, keluarga Kuis, atau keluarga Lestari. Namun, hanya sebatas memiliki kekuatan seimbang, tidak bisa dikatakan melampaui. Terutama, keluarga Suhardi dan keluarga Kuis yang bersatu untuk membentuk asosiasi super yang disebut Asosiasi Pedagang Indonesia. Walaupun diberi keberanian, keluarga Wangsa juga tidak berani memprovokasi salah satu dari keluarga ini. Masih tidak bisa? Bagaimana kalau keluarga Winarno? Kata Agam. Keluarga Winarno sudah lenyap. Awalnya, masih ada beberapa, tetapi sejak Jayden, Darius, dan Hudson dikirim ke neraka, mereka sudah hancur. Sabta adalah orangnya Agam juga, jadi lebih tidak berani melawan. Begitu menyebut keluarga Winarno, ekspresi wajah Cahya berubah dan menatap Agam dengan terkejut. Cahya juga telah mendengar keluarga Winarno dalam masalah belakangan ini. Hudson, kepala keluarga Winarno, tiba-tiba meninggal. Konon, dia dibunuh oleh seseorang yang sangat kuat. Pecundang ini bisa mengungkit hal ini. Jangan-jangan, Agam ada hubungannya dengan ini? Cahya segera menggelengkan kepalanya dan mentertawakan dirinya karena terlalu banyak berpikir. Meskipun Agam memiliki beberapa kekuatan, perbedaannya jauh jika dibandingkan dengan keluarga Winarno. Hudson memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia bisa dibunuh oleh seorang pecundang. Jika Cahya mempercayainya, dia adalah orang bodoh. Pecundang? Apa hubungannya kamu dengan keluarga yang kamu sebutkan ini? Apa kamu benar-benar mengira kamu berhubungan dengan mereka, karena kamu bisa menyebut nama mereka? Baron malah tersenyum dan berkata, Cahya, kamu harus mengerti. Hati Agam tentu saja menjadi tidak tenang saat melihat kita menjadi begitu luar biasa, terutama saat tahu kamu menjadi anggota keluarga Wangsa. Kenapa harus memedulikan dia? Kenapa tidak tenang? Bukankah dia selalu diinjak-injak di bawah kakiku dan lebih rendah dariku? Cahya tersenyum sinis, lalu melirik Agam dan berkata, Aku masih harus pergi menata rambutku sore ini. Tidak ada waktu dengan pecundang sepertimu. Bab 1345, Porselen yang berharga. Masih segar dalam ingatan Cahya, kekuatan yang dikeluarkan Agam pada pernikahan yang disiapkan untuk Citra dan Fajar sebelumnya. Cahya tahu Agam masih memiliki sesuatu. Cahya hanya membawa pengawal biasa sekarang, tidak mungkin bisa mengalahkan Agam. Saat bertemu lagi lain kali, Cahya akan membawa beberapa seniman bela diri yang kuat untuk mengajari Agam agar dia sadar dia adalah menantu rendahan. Tuan dan Nyonya, apa kalian sudah selesai? Pada saat itu, Biksu Ananda berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Cahya sudah terbiasa sombong. Saat Cahya ingin mengatakan sesuatu lagi, ekspresi wajah Baron berubah. Dia menggenggam lengan Cahya dan berbisik. Cahya, tempat ini sangat dekat dengan kuil cahaya besar. Mungkin pria botak ini adalah orang dari ketua biksu kuil cahaya besar. Mereka telah tinggal di ibu kota kekaisaran cukup lama, jadi mereka tentu saja mendengar tentang ketua biksu kuil cahaya besar merupakan seorang seniman bela diri yang luar biasa. Bahkan keluarga Wangsa harus hormat dan tidak boleh memprovokasinya. Cahya langsung menjadi takut dan berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, guru! Saya sudah tidak sengaja merepotkan Anda. Saya akan menyeret orang ini pergi. Aku berjodoh dengan tuan ini, jadi biarkan dia tinggal di sini. Biksu Ananda tersenyum. Cahya juga tidak terlalu memikirkannya. Di sini adalah kuil. Di depan begitu banyak orang percaya,
itu juga normal untuk mengambil beberapa pengemis miskin. Baik, kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Cahya merasa tidak puas, tetapi dia juga tidak berani membantahnya. Saat mereka hendak pergi, Biksu Ananda mengulurkan lengannya menghentikan mereka. Dermawan, sebagai seorang biksu yang menerima kekuatan kebajikan, aku percaya dunia ini punya keadilan dan ketertiban. Kalau orang ini berutang uang padamu, biarlah aku yang melunasi utangnya mewakilinya. Oh, Anda benar sekali. Tapi, saya merasa tidak enak. Cahya tersenyum lebar. Cindy hanya merekayasa tentang 60 miliar untuk mempermalukan Hardy. Tidak disangka, Biksu Ananda akan memberikan 60 miliar pada Cahya, benar-benar untung besar. Cahya menunggu Biksu Ananda memberinya uang dengan penuh harapan, tetapi Biksu Ananda malah tertawa dan berkata, "Apa yang Anda tunggu? Berikan uangnya." Cahya tercengang. "Saya memberi Anda uang? Bukankah seharusnya Anda yang memberi saya uang? Uang yang seharusnya diberikan kepada Anda sudah saya berikan sebelumnya." Biksu Ananda tersenyum dan menunjuk ke tembikar keramik yang tergeletak di tanah, patung emas yang jatuh, kursi kayu yang hancur karena tertimpa patung, dan lainnya. Cahya baru menyadari patung yang terjatuh sebelumnya membuatnya tidak sengaja mundur dan menendang tembikar itu. Menghadapi ekspresi wajah kebingungan Cahya dan lainnya, Biksu Ananda perlahan-lahan berkata, "Ini semua adalah artefak kuno yang diwariskan selama berabad-abad di kuil Cahaya Besar. Dengan berkat dewa, harga mereka tak ternilai dan tidak dapat diukur dalam angka. Setelah perkiraan kasar dengan mempertimbangkan catatan lelang terbaru, nilai keseluruhan sekitar 160 miliar. Setelah dikurangi 60 miliar, masih tersisa 100 miliar. Apa Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai?" Saat mengatakan itu, Biksu Ananda melambaikan tangannya. Kedua biksu itu bahkan sengaja mengeluarkan gadget versi terbaru dan membuka beberapa catatan lelang yang mirip dengan artefak kuno itu untuk referensi perbandingan. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Harus ganti rugi 100 miliar? Cahya menjadi gila. Meskipun Cahya memiliki kehidupan yang baik di keluarga Wangsa, dia tidak memiliki banyak uang saku dan tidak membelanjakannya dengan sembarangan. Mengeluarkan 100 miliar sekaligus, apalagi dengan cara aneh seperti ini, membuat Cahya sangat marah. Dia tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Guru, benda ini ada di samping kakiku dan aku tidak sengaja memecahkannya. Apa aku harus ganti rugi juga? Apa itu disengaja atau tidak? Akhirnya adalah barangnya rusak dan harus dibayar, tidak boleh kurang sedikit pun." Kata Biksu Ananda sambil tetap tersenyum. Queenie tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Barang-barang ini tidak ada di sini tadi. Orang-orang kalian yang memindahkannya ke sini. Apa ini juga kesalahan kami?" Ekspresi wajah Cahya menjadi muram karena marah dan berkata dengan kesal, "Guru, tidak apa-apa kalau meja ini ada di aula utama. Aku juga bisa mengerti tembikar ini ada di sini. Tapi, patung sebesar ini muncul dari langit dan terjatuh ke bawah. Apa ini tidak keterlaluan?" Ini bukan keterlaluan, tetapi jelas-jelas adalah kejahatan. Agam merenungkan adegan ini. Cahya sudah bertemu lawannya. Apapun yang ada dan dimanapun barang itu berada, ada pertimbangannya sendiri. Bukan karena barang itu ada di sini, sehingga kalian harus merusaknya. Jadi, ganti rugi. Biksu Ananda berhasil menutupi masalah ini dengan sempurna. Orang lain mungkin sudah akan dipukuli kalau mengatakan kata itu. Namun, semua yang dikatakan Biksu Ananda adalah kebenaran. "Guru, bolehkah Anda memberi saya waktu untuk membayarnya beberapa hari lagi?" Cahya tersenyum. Dia berada di keluarga Wangsa dan tidak kekurangan uang. Tetapi dia merasa sangat tertekan jika harus mengeluarkan uang 100 miliar sekaligus. Yang terpenting adalah alasan uang ini diberikan tidak jelas dan membuat Cahya merasa sangat tidak berguna. "Jangan bercanda. Maksud dari perkataanku tadi sangat jelas. Bukankah kamu juga setuju harus bayar kalau berutang?" Kata Biksu Ananda sambil tersenyum. Cahya tercengang. Cahya memang pernah mengatakan itu. Namun, yang Cahya maksud adalah 60 miliar yang akan diberikan Biksu Ananda, bukan dia yang ganti rugi 100 miliar. Cahya merasa dirinya sudah terjebak, tetapi dia tidak tahu di mana kesalahannya. Melihat Biksu Ananda yang bersikukuh, Cahya bernegosiasi lagi dengan Biksu Ananda. Para biksu dan pengunjung yang bersembahyang di sekitar juga tidak berniat membiarkannya pergi dengan tenang. "Cahya, lebih baik berikan uangnya. Kalau sampai terdengar oleh kepala keluarga Wangsa, dampaknya tidak akan baik." Nasihat Baron. Ada beberapa orang yang sudah tidak menyukai mereka saat mereka datang berlindung di keluarga Wangsa. Mereka pasti tidak akan hidup dengan nyaman jika memprovokasi orang dari kuil Cahaya Besar. Cahya sangat sedih. Namun, Cahya tidak berani memprovokasi orang-orang dari kuil Cahaya Besar. Dia hanya bisa menghadapinya dengan senyuman dan menggesek kartunya untuk membayar. Hati Cahya sakit saat melihat rekeningnya berkurang 100 miliar. Benar-benar pembawa bencana.
Selalu terjadi hal yang tidak baik setiap kali aku bertemu denganmu. Kamu ditakdirkan untuk sendirian seumur hidup. Cahya melampiaskan amarahnya ke Agam dengan tatapan yang kejam dan kata-kata yang penuh kebencian. Agam tersenyum. Apa yang telah dilakukan Cahya menakdirkan masa depannya yang buruk. Semua orang akan meninggalkan Cahya sendirian, dia bahkan akan mati kesepian. Bukan seumur hidup, tetapi selama beberapa generasi. Agam tidak mungkin terlibat dalam adu kata dan penghinaan seperti yang dilakukan oleh Cahya. Bibi, kenapa kamu mengatakan ini padanya? Lihatlah penampilannya sekarang, tidak ada wanita yang akan tertarik padanya, hanya Citra yang terbuai olehnya. Tapi, sekarang bahkan Citra juga meninggalkannya, dia takkan pernah menikah seumur hidupnya. Ejek Queenie dengan sinis. Cahya memandang Agam dan mengejek. Benar juga. Lihatlah penampilanmu, jangan kira kamu bisa mendapat wanita karena punya uang. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk menjaga seorang wanita, kamu pasti akan ditinggalkan kelak. Kamu hanya bisa mendapat gadis pekerja atau gadis desa, baru sesuai dengan statusmu. Agam, ternyata kamu di sini. Tiba-tiba, seorang gadis tinggi dan ramping yang elegan masuk dari luar. Wajah cantiknya tidak kalah dengan gadis di kampus. Terutama dengan penampilannya. Meskipun tidak bisa dibilang dia adalah wanita yang luar biasa cantik, dia tetap merupakan seorang wanita yang menawan. Kehadirannya membuat semua wanita di sekitarnya menjadi tidak terlihat. Gadis yang datang itu adalah Papi. Agam sedikit mengerutkan keningnya. Awalnya, Agam tidak memiliki kesan yang baik terhadap gadis ini, tetapi bisa dibilang mengenalnya sebagai murid dari bibinya. Setelah terjadi beberapa insiden yang tidak menyenangkan, Agam memutuskan untuk menjauhkan diri dari Papi. Kebetulan sekali bertemu di sini. Agam tidak berpikir itu adalah kebetulan. Tebakan Agam benar. Papi menunggu lama di dekat kuil cahaya besar baru bertemu dengan Agam. Setelah melihat kekuatan Agam waktu itu, hati Papi terus merasa menyesal. Papi selalu mencari kesempatan untuk mendekati Agam. Dia ingin mengubah kesan Agam padanya. Papi mencoba meminta bantuan Vero, tetapi ditolak. Papi ingin membuat sebuah kebetulan, tetapi tidak ada kesempatan. Kemarin, saat Agam membuat kekacauan di sekolah, Papi mencoba untuk memanfaatkan situasi itu untuk membangun hubungan, tetapi ditolak ayahnya dengan tegas. Papi tidak bisa melampaui tingkatan itu. Jika Papi melampauinya dengan paksa, malah akan membuat Agam tidak senang. Namun, hal itu membuat Papi makin kagum dan tergila-gila pada Agam. Konon, bukan hanya Pak Bisma, bahkan Komandan Yipno dari 9 alam surgawi dan orang bijak generasi pertama, Pak Farid, memiliki hubungan yang baik dengan Agam. Bukankah dia adalah pria impian Papi? Namun, Papi juga tidak berani langsung mencari Agam, agar tidak terlalu terlihat niatnya. Hari ini, Papi pergi ke kuil cahaya besar untuk memohon jodoh. Tetapi tidak disangka dia benar-benar bertemu dengan Agam. Papi percaya ini adalah jodoh yang diberikan dewa padanya. Dia harus menggenggamnya dengan erat dan tidak boleh melewatkannya lagi. Bab 1346, mempermalukan diri sendiri. Agam, sudah lama kita tidak bertemu, aku selalu ingin meminta maaf padamu secara langsung. Bisakah kamu memaafkanku dan memberiku kesempatan lagi? Tanya Papi dengan sikap rendah hati dan hati-hati. Setiap orang punya keinginan yang berbeda, apa yang kamu lakukan tidak salah, jadi tidak ada yang perlu diampuni. Kata Agam sambil menggelengkan kepala. Agam akan dikira berpikiran sempit jika mengatakan Papi melakukan kesalahan. Lagi pula, Papi tidak pernah menyakiti siapapun. Itu adalah hak Papi, harus bagaimana memilih. Demikian pula, sikap Agam pada Papi juga adalah haknya Agam. Itu bukan konflik. Melihat sikap Agam yang cuek, Papi merasa agak kecewa. Papi juga tahu pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam jika ingin mengubah kesan Agam padanya. Siapa kamu? Saat melihat Papi, Cahya merasa sedikit tidak asing. Dia sepertinya pernah melihatnya saat menghadiri pesta dansa dengan keluarga Wangsa beberapa waktu yang lalu. Bibi, namaku Papi dan ayahku adalah Tidus. Kata Papi dengan cerdik. Papi melihat Cahya sudah berusia 40-an, jadi berasumsi dia adalah seniornya Agam. Cahya membuka mulutnya dan berkata dengan heran. Kamu adalah putrinya Tidus? Mengapa kamu bisa menyukainya? Bibi, Anda tidak tahu. Agam sangat luar biasa dan banyak gadis yang menyukainya. Sebenarnya, saya juga menyukainya, tapi saya tahu saya tidak pantas untuknya. Papi ingin melakukan serangan emosional untuk mendapatkan simpati. Menurut Papi, pertanyaan Cahya mengapa dia menyukai Agam merupakan perkataan seorang senior yang memiliki makna lain pada orang yang lebih muda. Setidaknya, itulah yang mereka lakukan di televisi. Namun, Papi tidak menyadarinya. Kata-katanya malah membuat situasinya makin rumit.
Cahya dan yang lain tadi masih mempermalukan Agam tidak bisa mendapatkan wanita elegan dan hanya bisa menikahi gadis desa sebagai istri. Alhasil, dalam sekejap, ada seorang gadis muda yang sangat cantik dan memiliki temperamen yang baik. Dia sama sekali tidak menyembunyikan perasaan kagum dan suka pada Agam. Apalagi, gadis itu adalah putri kesayangan grup Zetra yang memiliki aset lebih dari ratusan triliun. Ini benar-benar mempermalukan Cahya. Wajah Cahya berubah menjadi pucat karena kesal. Agam tidak bisa berkata-kata. Jangan bicara omong kosong. Dia mantan ibu mertuaku. Ah! Papi terkejut karena pujiannya telah membuat situasinya buruk. Namun, sebagai seorang anak dari keluarga kaya yang dididik dengan baik sejak kecil, Papi segera menenangkan kembali sikapnya dan terus berkata sambil tersenyum pada Cahya. Bibi, maaf telah salah mengenalimu. Pandanganmu tidak begitu baik. Mengapa kamu tidak bisa menghargai Agam yang begitu unggul? Kalimat ini langsung membuat Cahya sangat marah. Namun, Papi berasal dari grup Zetra. Meskipun mereka tidak sebanding dengan keluarga Wangsa, tidak bisa menyinggungnya juga. Saat ini, Cahya kehilangan uang dan dipermalukan, jadi dia juga tidak berpikir untuk tetap berada di sana dan memutuskan untuk buru-buru pergi dengan kepala tertunduk. Kamu bilang kamu menyukaiku tadi? Aku sudah punya istri. Kata Agam yang langsung menolak Papi. Tapi, bukankah tadi kamu bilang dia adalah mantan ibu mertuamu? Tanya Papi buru-buru karena hatinya sakit. Itu adalah dua hal yang berbeda. Agam tidak mau menjelaskan lebih banyak. Papi sangat cantik, terlihat seperti tengkorak merah muda di mata Agam. Di hatinya, hanya ada Citra. Sebenarnya, aku tadi sengaja bercanda dan sengaja membantumu melampiaskan amarahmu. Kata Papi sambil menoleh dan tertawa ceria. Agam sudah menikah, tetapi Papi tidak percaya pria sehebat dia hanya akan mencintai satu wanita seumur hidupnya. Apalagi, Papi sudah melihat betapa kuatnya Agam, jadi dia tidak bisa menyukai pria lain lagi. Walaupun Papi harus menjadi wanita simpanan atau kekasih Agam, dia juga bersedia. Agam tidak terlalu memikirkannya. Dia melirik Hardi. Ikut aku. Hardi tidak tahu apa maksud Agam, tetapi dia mengikutinya. Papi ingin mengikutinya, tetapi Agam meliriknya dan membuatnya ketakutan sehingga dia tetap di tempatnya dan tidak berani mengikuti mereka. Namun, makin dingin perlakuan Agam pada Papi, makin kuat keinginannya untuk menjadi wanitanya Agam. Papi menunggu Agam di depan pintu dengan tenang. Aku sangat kesal. Setelah meninggalkan kuil, Cahya kembali ke mobilnya. Dia melihat mobil dan pakaian mewah yang dipakainya. Tiba-tiba, dia tidak merasa puas lagi. Kenapa pecundang itu bisa punya pesona yang begitu besar sampai putri dengan aset ratusan triliun juga menyukainya? Mereka benar-benar buta. Cahya menghujat dengan marah, menunjuk ke arah kuil, dan ekspresi wajahnya penuh kekesalan. Bibi, jangan khawatir. Lihat aja, berapa usia Papi itu? Baru 20-an tahun dan katanya masih kuliah. Gadis seperti ini pemikirannya masih polos, mudah ditipu. Jadi, perkataannya tidak berarti apa-apa. Kata Queenie dengan tidak peduli. Benar yang kamu katakan, tapi tidak boleh membiarkannya beruntung juga. Mudah, kita hanya perlu memberitahu hal ini pada Tidus dan kita tidak usah bertindak. Dia juga pasti tidak mengizinkan putrinya bersama dengan Agam. Masuk akal. Memisahkan Agam dan Papi tidak ada gunanya bagi Cahya, tetapi hatinya sangat gembira asalkan bisa melihat tidak ada yang menginginkan Agam. Memang masuk akal. Aku sudah memikirkan strateginya. Besok malam ada acara amal, di mana sebagian besar orang berpengaruh dan berkedudukan di ibu kota kekaisaran akan hadir, termasuk Tidus. Saat itu, kita bisa memberitahunya situasinya. Begitu mendengar putrinya bersama dengan seorang pecundang, dia pasti akan malu. Apa dia masih tidak akan membunuh Agam? Mendengar ini, ekspresi wajah Cahya langsung penuh senyuman dan jarinya menari, lalu berkata, Ayo lakukan ini. Ibu kota kekaisaran adalah wilayah kita. Ada banyak kesempatan untuk melatihnya bagaimana menjadi patuh. Agam membawa Hardi ke halaman belakang. Delia duduk di atas batu kecil dan mengayunkan kakinya. Dia menunggu Agam kembali dengan patuh. Ayah! Melihat Agam kembali, Delia sangat senang dan berlari mendekatinya. Begitu Agam berjongkok, Delia jatuh ke pelukannya. Ini! Hardi pertama kali melihat Delia dan langsung tercengang. Kemudian, Hardi terkejut saat mendengar Delia memanggil Agam sebagai ayah dan mulutnya terbuka lebar. Dia menatap Agam dengan heran dan bertanya, Anak ini adalah putrimu? Agam menganggukkan kepalanya dengan tenang. Agam berpikir untuk menyembunyikan Delia, tetapi setelah dipikir-pikir, dia bisa menyembunyikannya sesaat, tidak bisa seumur hidupnya. Kelak, saat Delia sudah dewasa, pasti akan tahu yang sebenarnya.
Bagaimana dia harus menjelaskannya saat itu? Agam teringat pengalamannya sendiri dan memutuskan agar Delia tidak mengikuti jejaknya. Selain itu, Delia sendiri memiliki energi negatif yang kuat dan rentan menyebabkan perubahan yang tak terduga. Daripada harus terus berbohong untuk menutupi kebohongan selanjutnya, lebih baik memberitahu Delia yang sebenarnya sekarang. Agam juga memiliki kesempatan untuk membimbingnya. Nama lengkap Delia adalah Delia Tama dan ibunya adalah Citra, kata Agam sambil menatap tatapan mata Hardi yang terkejut. Bab 1347, tidak akan biarkan tragedi terulang lagi. Hardi jatuh ke tanah dan menatap Delia. Dia bergumam. Sangat mirip. Dia sangat mirip dengan gadis itu. Pantas saja, kamu mencariku waktu itu dan bertanya apa aku ada seorang putri kecil. Ternyata begitu. Delia tiba-tiba memandang Hardi dan mengangkat kepalanya bertanya. Ayah, siapa paman tua ini? Tatapan mata Agam lembut, lalu tersenyum dan berkata. Delia bisa memanggilnya. Hardi menggelengkan kepalanya seperti sudah gila dan air mata mengalir di wajahnya, lalu berkata. Jangan panggil aku tidak pantas. Aku tidak pantas menjadi seorang ayah, apalagi menjadi seorang kakek. Setelah mengatakan itu, Hardi menatap Agam seolah-olah memohon dan berkata. Aku mohon, jangan beritahu anak ini. Agam menatap Hardi lebih dalam. Saat melihat biksu Ananda datang, dia memintanya untuk mengajak Delia pergi bermain. Tatapan mata Hardi terus bergerak mengikuti Delia. Saat Delia menghilang dari pandangan, Hardi tiba-tiba menghapus air matanya dan bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak mendengarnya dengan jelas tadi. Siapa namanya? Agam berkata dengan tenang. Delia Tama. Dia juga punya seorang kakak bernama Diki Tama. Mereka berdua adalah anak kembar. Tapi, Delia terlihat sudah berusia 2 atau 3 tahun. Kamu dan gadis itu baru saling kenal setahun lebih. Kenapa? Aku tidak bisa menjelaskan ini padamu, tapi Delia memang putriku dengan Citra. Aku percaya, aku pasti percaya. Sejak pertama kali aku melihat Delia, aku tahu dia pasti putri dari gadis itu. Hardi sangat emosional dan merasa makin bersalah. Aku sangat senang karena kamu mau menunjukkan Delia. Aku benar-benar sangat senang bisa melihat cucuku. Hatiku sangat senang, tapi aku bersalah padamu dan gadis itu. Bagaimana aku bisa pantas mengakui Delia? Setelah mengatakan itu, Hardi tersenyum dan berkata, di mana gadis itu sekarang? Apa dia baik-baik saja? Dia tidak ada di ibu kota kekaisaran. Agam tidak menyembunyikannya dan memberitahu Hardi semua masalahnya. Hal ini tidak termasuk rahasia. Orang yang bisa mengancam diri kita tahu lebih banyak tentang diri kita. Hardi hanyalah seorang ayah sekarang. Setelah mendengar ini, Hardi merenung untuk waktu yang lama. Hardi tak bisa menahan senyum getirnya dan berkata, bagaimana gadis ini bisa berubah menjadi seperti ini? Begitu keras kepala. Dia selalu seperti ini. Kamu sebagai ayahnya tidak tahu? Tanya Agam sambil mengerutkan alisnya. Hardi terkejut sejenak dan berkata mengejek diri sendiri. Meskipun aku adalah ayahnya gadis itu, sejujurnya, kamu lebih mengenalnya daripada aku. Agam, terima kasih. Aku pernah mengira kamu tidak berguna, hanya akan menjadi beban bagi putriku. Tapi, sekarang, aku baru sadar, kamu adalah satu-satunya pria yang bisa melindungi putriku dan memberinya kebahagiaan. Putriku memang benar-benar pintar memilih. Hardi sepertinya terlambat memahami hal ini. Agam tersenyum dan berkata, aku menjadi ayah sekarang, jadi aku bisa memahami perasaanmu. Kalau suatu saat Delia bersama seorang pria yang tidak punya apa-apa, tanpa orang tua, dan kakak perempuannya masih berbaring di rumah sakit, mungkin aku juga akan menentang hubungan ini. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Agam bisa memahami Hardi dan memberinya kesempatan. Kebanyakan orang tua ingin anaknya hidup dengan baik. Namun, Cahya dan Hardi menggunakan metode yang salah. Terutama Cahya. Cahya terus-menerus memanfaatkan putrinya sebagai alat untuk menghasilkan uang dan menikmati kehidupan mewah. Dia tidak memberikan sedikit pun cinta seorang ibu. Bahkan hingga saat ini, dia tidak menyesal. Inilah yang tidak bisa dimaafkan oleh Agam. Hardi tercengang. Dia memandang Agam dan bertanya, bisakah kamu menjawab keraguanku dengan serius? Apa kamu sekarang benar-benar sudah melupakan hal yang terjadi sebelumnya? Hardi bisa melihat Agam tidak berpura-pura. Agam mengangkat bahunya dan berkata, daripada dibilang melupakan, lebih tepatnya mengabaikannya. Hal itu sudah berlalu, tidak ada gunanya untuk terus memikirkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Hardi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bahkan kamu juga tidak tahu di mana gadis itu. Tidak ada gunanya juga terus berdoa. Mungkin, aku akan mencari tempat tinggal untuk menghabiskan sisa hidupku. Agam berkata dengan penuh arti. Apa kamu kira Cahya akan melepaskanmu?
Kalau aku tidak datang hari ini, aku khawatir kamu sudah mati di tangannya. Hardy, kamu adalah seorang pria. Kamu harus belajar untuk mendapatkan kembali martabatmu. Kata-kata Agam membuat Hardy terpesona dan berbisik. Maksudmu, aku harus mendapatkan kembali martabatku? Tapi, mereka punya keluarga Wangsa. Apa aku masih punya kesempatan? Agam menatap dengan tajam pria paruh baya di depannya yang sudah putus asa dan berkata, pembalasan bukan hanya sebatas kata-kata. Kalau kamu ingin berhubungan dengan Citra lagi dan berkenalan dengan Delia dengan bermartabat, kamu harus berani memikul tanggung jawab. Kalau kamu punya pemikiran dan tekad ini, aku mungkin bisa membantumu untuk memulainya. Hardy tampak bingung. Muncul gambaran saat dia diinjak dan dipermalukan cahaya di matanya. Hardy tahu selama dia berada di ibu kota kekaisaran atau meninggalkannya dan pergi ke tempat lain, wanita ini juga tidak akan melepaskannya. Hardy harus menjadi lebih kuat sampai cahaya takut padanya, agar dia bisa bersantai. Apa kamu ingin melatihku untuk membantumu melawan cahaya? Tanya Hardy sambil menatap Agam dengan dalam. Benar. Agam tidak menyembunyikannya dan berkata dengan tenang. Aku rasa kamu tahu jelas bagaimana sifatnya cahaya. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah neneknya Delia. Agam tidak menganggap cahaya sebagai musuh. Alasannya sangat mudah, cahaya tidak pantas. Hanya saja, identitas cahaya istimewa. Sebelumnya, Agam terhalang oleh kenyataan cahaya adalah ibunya Citra, sehingga dia beberapa kali enggan untuk mengambil langkah tegas. Apalagi, sekarang dengan hadirnya Delia. Jika Delia tahu ayahnya sendiri melawan neneknya, apa yang dipikirkan Delia? Konflik internal. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihat Agam. Semua ini karena Hardy sudah sangat menderita. Sekarang, Agam berada dalam posisi yang sama seperti orang tuanya sebelumnya saat menghadapi Cahya dan keluarga Pambudi. Jadi, dia bisa memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang tuanya saat itu. Oleh karena itu, Agam memastikan tragedi itu tidak terulang kembali pada Delia. Bukan hanya Delia, masih ada gadis itu. Gumam Hardy pada dirinya sendiri. Dia tahu putrinya sangat mementingkan keluarga. Jika suatu hari nanti putrinya kembali, dengan status apa dia harus menghadapi Cahya? Agam bisa membantu melindungi Citra dari segala rintangan, tetapi dia juga tak berdaya dalam hal keluarga dan kerabat. Saat ini, sebagai seorang ayah, Hardy tentu saja harus menjadi tulang punggung. Dia harus melindungi putri dan cucu perempuannya, bahkan menciptakan lingkungan yang stabil bagi mereka, termasuk cucu laki-laki yang belum pernah dia temui. Apa yang harus aku lakukan? Hardy menghirup napas dalam-dalam dan matanya memancarkan tekad yang kuat. Itu adalah urusanmu sendiri. Kamu harus mengembangkan kekuatanmu sendiri. Aku bisa memberikanmu kekuatan, tapi pada akhirnya kekuatan itu bukan milikmu. Kata Agam. Yang penting bagi Hardy sekarang bukanlah mengembangkan kekuatan pribadinya, tetapi mengubah sifat dan pola pikirnya sendiri. Jika tidak, Hardy akan kembali seperti di awal begitu dia bertemu dengan Cahya dan keluarga Pambudi. Jadi, tidak ada gunanya memberinya kekuatan lebih banyak. Agam membiarkan Hardy untuk introspeksi sendirian di halaman. Agam pergi ke halaman belakang untuk bermain dengan Delia. Pukul 4 atau 5 sore, langit perlahan-lahan berubah. Sudah waktunya untuk makan. Agam mencari Hardy dan berkata, mau makan malam bersama? Oh, baik. Hardy tanpa sadar setuju. Setelah tersadar, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan makan seadanya saja. Delia yang ingin mengajakmu. Kata Agam sambil memeluk Delia. Delia tahu kakek hanya seorang diri, sangat kasihan. Kata Delia dengan sedih. Mata Hardy menjadi merah. Dia menghapus air matanya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Delia. Ayo kita makan malam bersama. Hardy tidak bisa langsung memandang mata Delia. Semua itu karena Hardy akan makin teringat penampilan Citra saat kecil jika melihat Delia. Setiap kali memikirkan hal itu, hati Hardy akan sakit. Bab 1348, Berita tentang Harta Karun. Agam meninggalkan halaman belakang dan pergi ke gerbang kuil. Dia melihat Papi masih berada di sana. Kenapa kamu masih belum pergi? Tanya Agam sambil mengerutkan alisnya. Aku. Papi merasa sedih, tetapi tidak berani mengatakannya. Tidak peduli dimanapun Papi berada, selalu ada banyak talenta muda yang mengejarnya. Namun, sekarang malah Papi yang mengejar seorang pria. Papi tidak merasa ada yang salah dengan itu. Bahkan rela melakukannya. Ayo kita pergi makan malam. Apa kamu ingin bergabung dengan kita? Agam sekalian mengundang Papi. Lagi pula, Delia juga ada di sana, ada beberapa hal yang Agam tidak bisa katakan dengan kejam. Papi berkata dengan penuh semangat. Baik. Aku tahu sebuah restoran yang sangat enak.
Bolehkah aku mentraktirmu malam ini? Kamu pimpin jalannya saja, aku yang bayar. Kata Agam. Delia menarik lengan Agam dengan hati-hati. Ayah, apa nenek sudah pergi? Agam terkejut dan mengutuk, dia meninggalkan bibinya di mobil. Awalnya, Agam datang untuk pinjam senjata magis dan tidak membutuhkan banyak waktu, jadi dia menyuruh bibinya tunggu di mobil. Alhasil, dia tidak sengaja melupakannya. 10 menit kemudian, Agam duduk di kursi belakang mobil, merasa sangat bersalah. Ekspresi wajah Vero terlihat dingin dan sesekali mendengus, membuat Agam tersenyum. Mau makan di mana malam nanti? Biksu Ananda sudah berganti pakaian santai dan melepas penutup kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, sekarang musim dingin, makan daging kambing paling cocok. Ada yang memimpin jalan, jadi makan saja sedikit. Kata Agam tidak peduli. Papi mengemudi mobil di depan untuk memimpin jalan dan Hardi satu mobil dengannya. Guru, Anda benar-benar santai. Vero tidak bisa berkata-kata. Tapi, kalian sudah membahas seharian? Apa sudah ada cara untuk menyelesaikan kesulitan Pak Farid dan Nenek Tini? Ada cara, tapi kekurangan senjata magis. Agam menepuk pundak Biksu Ananda dan bertanya. Apa ada petunjuk yang berguna dari keponakanmu? Hal semacam ini tidak bisa ditunda terlalu lama karena bisa berubah. Harta karun memang langka dan harta karun kebajikan bahkan lebih langka. Omong-omong, piring kebajikan yang diberikan guru padaku, aduh, sangat menyedihkan. Biksu Ananda menengadahkan wajahnya ke langit, menahan air mata agar tidak mengalir. Tiba-tiba, ponsel Biksu Ananda berdering. Setelah terhubung, Biksu Ananda tersenyum. Dia menutup teleponnya dan berkata pada Agam. Keponakanku tadi menelpon. Dia ada kabar, salah satu penerus Lembah Meru, Renanda, ada di ibu kota kekaisaran dan dia punya sebuah harta karun kebajikan. Lembah Meru? Agam memukul kepalanya. Kenapa dia melupakan mereka? Saat Agam menghancurkan klan Wanara dan keluarga lainnya waktu itu, Hilman menggunakan gulungan ruang angkasa untuk menangkap klan Restan Surgawi dan kepala klan Koben, Aldo, Justin, dan beberapa orang Lembah Meru. Harta karun kebajikan yang langka, tetapi Lembah Meru berada di peringkat ke-23 di klan tersembunyi. Jadi, masuk akal jika mereka memiliki 1 atau 2 harta karun patung. Agam tidak akan melakukan hal seperti membunuh dan mencuri barang. Namun, Agam tidak merasa bersalah karena lawannya berasal dari Lembah Meru. Di mana Renanda itu sekarang? Tanya Agam dengan penuh semangat. Tahan ekspresimu, setidaknya dia adalah pewaris Lembah Meru. Jangan meremehkannya. Bahkan Biksu Ananda tidak bisa berkata-kata lagi. Saat orang lain mendengar tentang Lembah Meru, mereka akan terintimidasi dan ragu-ragu, bahkan tidak berani bertindak gegabah. Namun, Agam mengabaikan nama Lembah Meru, hanya mendengar kata harta karun kebajikan. Identitas Renanda masih rahasia. Aku hanya tahu dia ada di ibu kota kekaisaran, tapi masih tidak tahu jelas di mana dia bersembunyi. Kata Biksu Ananda sambil menggelengkan kepalanya. Saat ini, Vero berkata, apa kalian mau mencari Renanda? Dia sekarang berada di keluarga Haryanti dan sangat dekat dengan Hilman. Keluarga Haryanti? Agam sedikit mengerutkan keningnya. Agam tidak bisa pergi ke keluarga Haryanti untuk menangkap Renanda, bukan? Bisakah kamu memancingnya keluar? Tanya Agam. Vero berkata, bagaimana memancingnya? Dia menyukaiku dan ingin mengejarku. Apa kamu bersedia membiarkan bibimu masuk ke jebakan? Tentu saja tidak boleh. Aku hanya punya 1 bibi, bagaimana mungkin aku bersedia? Kata Agam buru-buru dengan serius. Vero mendengus. Dia tahu Agam sedang membujuk dirinya, tetapi dia masih merasa tidak senang. Akan ada pesta malam amal di ibu kota kekaisaran besok. Banyak keluarga kaya dan berkuasa akan hadir, aku rasa Renanda pasti hadir. Vero berpikir sejenak dan berkata, kalau kamu ingin melihatnya, ini adalah kesempatannya. Pesta malam amal lagi. Agam tidak bisa berkata-kata. Semua orang biasanya sangat sibuk, kebanyakan dari mereka menggunakan acara sosial sebagai kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Hanya kamu, Tuan Penguasa Neraka, yang tidak perlu melakukan hal-hal formal seperti itu. Kata Vero dengan nada tidak puas. Agam menganggukkan kepalanya. Memang benar. Pesta amal juga merupakan kegiatan dan tempat yang paling langsung untuk memamerkan kekuatan dan membangun jaringan hubungan. Mereka bisa berkumpul secara pribadi dan menghubungi satu sama lain, tetapi pesta amal jauh lebih formal. Bibi, bantu aku daftarkan nama, besok aku akan pergi juga. Agam tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa gegabah karena ini menyangkut keselamatan kakek Farid dan nenek Tini. Setelah puluhan menit perjalanan, mereka tiba di sebuah restoran tradisional yang bernuansa klasik dan megah bernama Pondok Wangi.
Restoran kelas dunia yang sebenarnya bukan Michelin atau restoran barat, tetapi masakan tradisional. Jika makanan tradisional bisa mewah, tidak akan ada makanan barat lagi. Restoran Pondok Wangi memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Rasa, hidangan, dan layanan, semuanya berstandar seperti perjamuan negara. Setiap hidangan di menu tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi proses dan metode produksi layak untuk sebagai perjamuan negara. Sejak Papi mengatakan hal buruk tentang Agam waktu itu, Vero memiliki prasangka buruk dengannya. Namun, Vero melihat sikap Papi yang tulus dan dia adalah muridnya juga, jadi dia sulit untuk mengatakan apapun. Coba lihat, pesan yang kalian inginkan. Boleh juga pesan 1 set makanan. Papi meminta beberapa menu. Dia tidak lupa tersenyum pada Delia dan berkata, ada 1 set makanan untuk anak-anak. Apa Delia mau pesan? Papi tidak asing dengan Delia. Papi sudah lama tahu keberadaan Delia dari forum sekolah. Pesankan 1 set makanan anak-anak untuk Delia. Agam melihat menunya. Delia masih kecil, jadi banyak makanan yang tidak cocok dimakannya. Papi memanggil pelayan untuk memesan set makanan anak-anak dan langsung pergi ke dapur untuk memberitahu koki kurangi garam, minyak, dan jangan pedas. Saat Papi berjalan ke dapur, kebetulan dilihat Cahya dan Queenie yang baru masuk. Mereka baru saja menata rambut dan merawat kulit mereka sore tadi untuk persiapan pesta besok. Saat melihat Papi, keduanya buru-buru bersembunyi. Tidak lama kemudian, Papi keluar dari dapur. Mereka diam-diam mengikutinya, melewati jalanan berkelok-kelok. Dari sudut pandang mereka, mereka bisa melihat Agam dan Hardy. Mereka punya uang untuk makan di sini? Tanya Queenie dengan heran.